Hari ini kita akan diskusi bagian-bagian itu sehingga nanti Bapak Ibu dapat informasi tambahan gitu ya, sehingga pengembangan model kurikulum yang akan dilakukan ya, yang akan dilakukan itu ya semakin maksimal gitu ya. Atau jangan-jangan ini sudah ada yang ini ngedraft ya. Enggak apa-apa, nanti kita diskusikan. Bentar, ini saya share screen ini. Sambil nunggu saya share screen, ada nggak yang sudah ini membuat draft gitu? Merencanakan? Ada nggak Bapak Ibu? Belum, Prof. Oh, belum. Oh, ya sudahlah. Oke. Baik. Kita balik lagi ke 16.7 ya. 16.7 kemarin ya. Yang lainnya tapi bukan berarti tidak penting ya, tetap penting gitu ya. Nah, mulai sini dulu ya. Oke, jadi meskipun di sini bahasa Inggris tapi jangan khawatir ya, pelan-pelan. Poin-poinnya kita sampaikan ya. Jadi menurut definisi ini dulu ya dari Reason ini tahun lah di cikal bakal teori-teori saat ini. Jadi pengembangan kurikulum itu seperti apa ya? Nah, secara mendasar itu adalah sebuah rencana ya, plan gitu ya, for structuring. Sebuah rencana untuk ini structuring. Jadi membuat struktur gitu ya. Struktur apa ya? Kaitannya dengan lingkungan untuk menghubungkan koordinat itu ya. Dalam kaitannya dengan unsur-unsur yang dibatasi oleh waktu, ruang, material, perlengkapan atau peralatan maupun personilnya. Sepintas ini definisinya kan jauh dari kurikulum saat ini. Kan tetapi yang penting itu di sini loh ya. Pengembangan kurikulum itu katanya perhatikan waktu. Nah, Bapak Ibu kan sudah presentasi ya kurikulum kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, reformasi, setelah reformasi. Nah, ini kan berbeda-beda. Nah, ini waktu menentukan. Nah, space itu juga ini. Jadi kurikulum yang dikembangkan itu harus memperhatikan kebinekaan. Jadi kalau Indonesia ini kan mulai dari Jakarta yang maju, mungkin dianggap paling maju gitu ya, sampai yang kurang ya Papua saat ini tuh lagi disorot ya. Di sana kenapa? SD dibakar gitu ya. Kemudian ada angkatan itu ditembak, istrinya bidan dibunuh. Kebetulan itu tetangga saya ya. Jadi kalau tiap hari itu saya lewati kemarin rumahnya itu yang Sertu itu. Lah, ini kan harus dipikirkan Indonesia itu seperti itu. Mulai maju sampai yang kurang. Lah ini space. Kemudian materialnya ya, bahan yang kita memungkinkan nanti seperti apa gitu ya. Kemudian equipment. Equipment itu ya sarana prasarana atau infrastruktur gitu ya. Kalau di standar nasional pendidikan itu kan ada standar sarana gitu ya, standar sarana ya. Nah, kemudian personilnya. Personil itu ada kaitannya dengan standar pendidik dan tenaga kependidikan. Bapak Ibu yang sudah ngajar itu sebagai bagian dari personil ini ya, standar pendidik. Nah, bagi yang belum berarti calon gitu ya. Artinya pendidik itu tidak hanya gurunya ya, termasuk kepala sekolah, termasuk TU gitu ya. Nah, kemudian yang penting lagi ini ya, kurikulum can be comprehended ya from a macro or broad point of view. Nah, gitu ya. Dari kurikulum itu dapat dipahami mulai dari hal yang makro, yang umum gitu ya. Ya, and its prime objective gitu ya. Nah, dan tujuan-tujuan utamanya salah satunya terkait dengan ya tujuan pendidikan, bagaimana individu itu menjadi bagian kan itu ya. Ini kira-kira untuk gambaran awal ini ya dari informasi yang ada. Nah, kemudian model yang ini paling ini ya awal gitu ya. Nah, selain Ralph Tyler yang kapan hari sudah kita sempat diskusikan. Nah, yang pertama model tabah. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah pernah ini ya, membaca gitu ya.
laba itu terkenal dengan model grassroots gitu ya, atau grass itu rumput, root itu akar. Model akar rumput itu yang seperti apa gitu ya. Nah, di sini ada ini ya, jadi major rule gitu ya untuk guru. Jadi guru dalam hal ini sebagai sentral gitu ya. Nah, makanya kalau Anda tahu sejarah ya, setelah Jepang dibom gitu ya, kota apa Hiroshima dan Nagasaki kan gitu kan. Nah, maka yang dikumpulkan apa kan? Ya guru ya, pendidik. Jadi untuk membangun sampai sekarang Jepang seperti itu ya, sama halnya dengan Korea ya. Dari dua Korea awalnya kan satu itu. Nah, kemudian pisah, yang utara pengaruh Rusianya, Sovietnya tinggi, yang selatan pengaruh Amerika Serikatnya. Nah, sama guru itu ditekankan. Jadi setelah pisah itu akhirnya sekarang ya di karena dia yang tahu, apalagi saat ini ya, jangan sampai ngajar itu ini asal mengalir gitu aja ya. Makanya RPP itu harus bagus, perangkat itu harus ini apa dapat digunakan diterapkan. Karena hari ini ya, yang sudah saya rencanakan hari ini tuh bagaimana saya mengajak Bapak Ibu mengikuti pemikiran para pengembang kurikulum yang ini apa tempo dulu ya, atau prior kurikulum developer. Jadi pengembang-pengembang kurikulum itu seperti apa? Kita baca jalan pikirannya sehingga nanti Bapak Ibu punya ide gitu ya. Nah, peran yang lain itu adalah dalam pemilihan subject matter atau konten ya. Nah, itu guru juga berperan. Katakanlah sekarang ada KD, KD itu jelas ya, apa namanya kemampuan atau kompetensi minimal seperti ini. Tapi kontennya itu harus tahu. Makanya kalau di mata kuliah lain itu ada namanya analisis materi pelajaran, analisis konsepnya apa yang harus disampaikan. Nah, ini selection of content. Kemudian setelah itu diorganisasikan, kontennya tahu ini loh daftar yang akan saya ajarkan. Kalau di konsep itu ada daftar konsep itu namanya parking lot gitu ya. Ibaratnya itu di parkiran yang luas itu kan ada mobil besar, mobil kecil, mobil sedang, hatchback ataupun sedan dan seterusnya gitu ya. Nah, nanti harus ditata yang rapi, harus diorganisasikan. Supaya apa? Keluar masuknya mobil itu dengan mudah, yang in sama out, kemudian yang geser dan seterusnya, yang parkir lama, parkir singkat lah. Di pendidikan atau di kurikulum juga seperti itu. Bagian mana yang sekiranya memperoleh atau harus mendapatkan perhatian utama. Ya, which one the teacher should emphasize the content gitu ya. Yang mana yang harus ditekankan, yang mana sebagai supporting konten, mana yang hanya konten pendukung, mana yang lebih penting. Lah ini guru yang tahu. Dari 4 ini kan wena toh. Jadi memang kan cocok ya. Kan logis itu ya. Artinya tetap berlaku sampai saat ini tetap. Nah, padahal ini tahun-tahun apa namanya puluhan ya, masih abad 20 dulu ya. Oke, berikutnya itu pengalaman belajar ya. Pemilihan pengalaman belajar. Ini kaitannya dengan berbagai teori belajar ataupun berbagai desain instruksional, pendekatan yang digunakan, model yang dipakai kan itu kan. Dulu itu belum umum yang namanya PJBL ya. Ya mungkin ada ya. Jadi orang-orang tua kita dulu kalau sekolah itu mungkin ada ya, ada penugasan dari gurunya, tapi kan tidak terdesain dengan rapi. Misalnya sekarang pembelajaran dengan PJBL, Project Based Learning, gitu ya. Tapi sekarang luar biasa. Project Based Learning itu nanti diharapkan peserta didik mengalami sendiri. Bahkan mengalami seperti halnya orang dewasa, atau kelak kalau dia dewasa itu seperti itu. Nah, misalnya ya, di mata pelajaran fisika, kemudian konsep gesekan, misalnya di situ PJBL-nya mendesain
sandal ya yang nyaman untuk tempat-tempat licin. Nah, siapa tahu nanti ke depan itu dia jadi wirausahawan. Ya, artinya tidak pedagang sandal tidak ya, tapi ya pengembang desainernya atau bahkan pengusahanya. Nah, dan seterusnya itu loh ya. Ini yang dimaksud learning experiences. Nah, sejak dulu itu sudah ada. Nah, kemudian mengorganisasikan aktivitas pembelajaran. Nah, kalau sekarang itu ya kita kemas dalam sebuah perangkat pembelajaran ya. Langkah-langkah di dalam RPP ataupun berupa sintaks gitu ya dari sebuah model pembelajaran. Dan yang terpenting itu melakukan evaluasi. Ini yang terakhir. Jadi jangan sampai apa yang diupayakan mulai nomor 1 ya sampai berapa ini? 6 itu tidak berjalan. Akhirnya dilakukan evaluasi. Ada diskusi sampai sini sebelum ganti saya yang bertanya? Silakan. Ada Bapak Ibu? Mulai dari diagnosis of needs, formulation of objective, selection of content, organisasi konten, learning experiences, learning activities, sama evaluation. Tidak ada? Belum. Belum Baik. ada, Prof. Nah, karena belum ada, saya bertanya kedua orang ya. Satu representasi ibu-ibu, satunya bapak-bapak ya. Bu Putih Sari sama Mas Izur ya. Nah, tolong direspon pertanyaan saya ya, Bu Putih sama Mas Izur. Pertanyaan saya begini. Sederhana ya, dari yang disarankan oleh Taba ya kan, ini tadi yang model grassroots itu. Bagian mana yang menurut Anda itu paling susah dilakukan oleh guru dan bagian mana yang paling mudah? Terus mengapa demikian? Bisa dikaitkan dengan pengalaman Anda. Coba. Mohon maaf, Pak. Saya belum berpengalaman, Pak. Nah, kalau belum berpengalaman jadi guru berarti sekarang memprediksi kira-kira mana yang paling susah, mana yang paling mudah dan alasannya apa. Dari 7 ya, monggo. Wes, monggo siapa dulu, Bu Putih atau Pak Isur? Kalau yang paling susah kayaknya yang itu, Pak. Yang bagian bawah itu. Organization of apa itu? Yang Nomor 4 ini, Pak. enggak, bawahnya selection-nya Oh, itu. ini ya. Iya. Mengorganisasikan aktivitas pembelajaran. Iya. Mengapa? Soalnya kan dari mengorganisasikan kegiatan itu kan harus dari selection dulu. Kita harus memilih pengalaman belajar apa yang harus diberikan kepada siswa gitu, Pak. Mungkin Oke, gitu ini mungkin. suara dari novice teacher ya. Anggap aja saya anggap guru pemula ya, Anda sudah masalah ini meskipun belum banyak ngajar. Nah, sekarang yang muda yang mana, Pak? Yang paling awal kayaknya, Pak. Yang paling awal. Jadi mendiagnosis kebutuhan itu paling mudah ya. Alasannya apa, Pak? Ya, soalnya kan kalau misalnya kita sudah tahu kebutuhannya apa, kita bisa meneruskan ke selanjutnya, Pak. Kalau misalnya kita nggak bisa mendiagnosa, ya berhenti stuck di situ, Pak. Oke, Mungkin logis gitu. ya. Saya katakan logisnya. Oke, siap. Sekarang lanjutnya Bu Putih. Baik, Pak. Kalau dari saya mungkin malah kebalikannya. Jadi untuk yang lebih sulit itu dari diagnosis kebutuhannya terlebih dahulu. Oh, Karena malah yang kalau susah yang awal ya. Alasannya? Karena kalau tidak bisa mendiagnosis, tidak bisa melanjutkan yang selanjutnya. Jadi mungkin untuk urutan yang paling sulit itu mendiagnosis terlebih dahulu. Itu yang paling sulit menurut saya. Oke, ya. Terus, apalagi Bu Putih selanjutnya? Lalu untuk yang paling sulit, mungkin menyeleksi kontennya itu. Diagnosis of need tadi paling mudah apa paling sulit? Paling sulit, Pak. Paling sulit, tadi sekarang paling mudah gitu kan? Untuk yang paling mudah kalau menurut saya yang ini, Pak. Di atasnya organization of content. Mengorganisasikan konten ya.
sulitnya di mana ya mengorganisasikan konten itu? Ini yang paling mudah. Di atasnya ini loh, Pak, selection of content. Itu paling mudah menurut saya. Oh gitu ya. Jadi kalau milih materi gampang, tapi ini ya memilih materi ya. Tapi paling sulit itu mendiagnosis Mendiagnosisnya kebutuhan. kebutuhan. Karena bisa jadi kebutuhan satu siswa dengan yang lain berbeda, atau kemampuan siswa satu dengan yang lain berbeda. Berbeda. Kalau Bu Putih ini sudah ngajar? Belum, Bapak. Oh ya, wes. Anggap aja ini ya, pre-service teacher gitu ya. Nah. Satu lagi, siapa yang sudah ngajar, yang setuju atau bahkan tidak setuju dengan dua jawaban tadi? Mungkin punya jawaban lain, monggo. Halo? Bu Kartika ini ngajar apa enggak sekarang aktivitasnya? Iya. Oke, ayo coba deh. Menurut Bu Kartika, ini Bu Kartika kan bisa menimbang. Jadi pertanyaannya tetap tadi ya. Nah, silakan. Ya. Ya, kalau dari saya setuju dengan Bu Putih ya, Pak. Menurut saya yang paling sulit itu adalah mendiagnosa kebutuhan dulu. Jadi karena peserta didik kita ini kan beragam gitu. Sementara kebutuhan peserta didik itu bermacam. Jadi kita paling harus identifikasi dulu mereka kebutuhannya apa. Nah, ini untuk dari yang beragam itu, kemudian kan kita tidak mungkin akan memenuhi semuanya. Jadi pasti kita akan prioritaskan misalkan dari ya katakanlah 100 siswa, kemudian yang kebutuhannya A berapa persen, kebutuhannya B berapa persen, kebutuhannya C berapa persen, kemudian tidak mungkin akan kita penuhi semuanya kebutuhan tersebut. Jadi pasti kita prioritaskan mana yang terbesar persentasenya seperti itu, Pak. Jadi menurut saya yang paling sulit adalah diagnosa dari kebutuhan itu, baru dilanjutkan ke yang berikutnya. Terima kasih, Pak Nadi. Oke, berarti paling berat di mendiagnosis kebutuhan, tapi selebihnya kalau itu bisa teratasi menjadi mudah semua, gitu ya, yang saya tangkap dari Bu Kartika. Begitu, Pak. Oke. Baik Bapak Ibu, memang begini ya. Dulu waktu saya awal-awal lulus itu kan jadi guru ini ya, guru GTT ya. Nah, kemudian di Sidoarjo juga ini mendaftar guru bantu gitu ya. Memang pertama itu ini kalau saya katakan ya, dihormati oleh peserta didik, diikuti oleh peserta didik ya atau dihargai gitu ya. Itu sesuatu yang luar biasa. Itu kalau bagi guru pemula ya. Saya punya pengalaman ngajar di sekolah negeri, juga di sekolah private ya, publik maupun private, negeri maupun swasta. Itu betul-betul beda sekali ya. Saya sudah menyiapkan, oh ini ya pengalaman di dekat RSAL itu kan ada salah satu sekolah ya swasta. Jadi kadang itu sekolah itu membawa senjata tajam saat itu ya 2003. Wah ini bisa ini gitu kan. Soalnya kadang anak-anak itu pulang itu adalah ngamen gitu ya di Joyoboyo situ. Nah, jadi kalau kita ngajar ada beberapa itu yang petingrangan gitu ya. Nah, itu ya di belakang kadang yang keluar masuk tanpa izin. Saya pikir itu gimana gitu ya diskusi sama kepala sekolah. Ya kebetulan waktu itu kepala sekolah itu datang ke UNESA membutuhkan 2 orang guru fisika ya yang bisa ngajar fisika dan ngajar ini ekstra ya, ekstrakurikuler. Nah, akhirnya saya gini diskusi gitu ya. Ternyata setelah saya menemukan apa sih yang dibutuhkan oleh anak-anak, itu pengakuan gitu ya. Pengakuan karena dia kan sedang mencari jati diri. Rata-rata itu adalah dari keluarga yang ya tidak lengkap itu ya, ada yang ada ayahnya, ada ibunya, kemudian ditinggal orang tuanya, ikut neneknya dan seterusnya. Saya masih ingat waktu itu kan musim layang-layang gitu ya. Nah, jadi musim panas ya, kemarau layang-layang. Nah, kemudian saya punya ide sama teman guru yang lain. Gimana ya, anak-anak ini dijak keterampilan buat layang-layang aja gitu ya. Nah, nanti sambil belajar fisikanya masuk, layang-layangannya biar dijual, kita modali. Wah, ternyata antusias itu ya. Jadi sekarang
agendanya acaranya membuat layang-layang. Nanti tak ajari ya membuat layang-layang pakai fisika gitu ya. Nah, jadi masuk ke kesetimbangan itu loh. Saya juga heran ya. Jadi sekolah seperti itu anak-anaknya kok ada program IPA kan itu kan. Kita juga bingung juga kan itu ya. Nah, waktu itu. Tapi ya sudahlah. Wong kepala sekolahnya progresnya luar biasa. Nah, akhirnya jalan. Jadi yang tadinya anak-anak tidak antusias. Loh, nanti gimana, Pak? Ya kamu ini ambil satu-satu. Kalau yang berhasil banyak ya bawa pulang, bisa dijual. Tapi harus bagus ini, wong kita serius ini ya. Bahannya aja saya beli dari orang yang biasa membuat layang-layangan itu kan. Bahkan ada yang buat besar. Itu pertama kali. Jadi sampai ganti jam pelajaran itu, ganti guru, ya geografi waktu itu, bilangnya biarkan aja Pak, lanjutkan aja Pak, mumpung ini Pak. Jarang-jarang ini anak-anak itu kayak gini gitu ya. Nah, itu adalah diagnosis of needs. Beda sekali dengan waktu saya ini pertama jadi guru ya, ngajar waktu praktek itu di SMA 1 Sidoarjo. Di dalamnya ada yang anaknya Bupati Sidoarjo waktu itu, bapaknya bupati, ibunya dosen UNER gitu ya. Ada juga yang anaknya anggota dewan. Pokoknya top lah ya, antar jemput mobil ya, guru-gurunya aja pakai motor ya, motor-motor lama itulah dasarnya. Nah itu enak ya, jadi nggak ngoyo kita. Jadi kita datangnya semuanya tahu gitu ya. Seperti biasanya anak-anak, kita pretest dulu ya, saya ingin tahu, oh ya siap Pak, nanti yang ini bagaimana Pak, yang nilai apa namanya tertinggi apa dapat ini ya reward atau apa, kemudian batas minimalnya pretest itu ada enggak Pak? Lah itu beda sekali gitu ya. Memang kita akui susah ya, tapi selebihnya kalau nanti menjadi apa namanya senior teacher, mestinya ini adalah hal yang mudah ya, hal yang biasa semua. Karena ini harus ya dilakukan semua itu yang direkomendasikan oleh TAPA. Nanti setelah sesi Pak Nadi nanti saya yakin Pak Eko juga bisa memberikan cerita ya supaya apa namanya yang kita sampaikan ini benar-benar bermakna. Ya. Nah, baik sekarang kita geser ke sini ya, yang kedua ya. Good lad ya. Nah, poinnya kita lihat poinnya ya. Nah, di sini. In this model, the basis of formulating educational aim is the analysis of values of existing culture. Jadi kalau yang kedua ini, jadi menentukan tujuan pendidikan itu harus berdasarkan nilai, sistem nilai, values gitu ya, dari budaya yang ada. Kemarin kita akan sempat menyinggung ya, ada thought kurikulum, ya, ada learn kurikulum, ada hidden kurikulum. Lah, jadi kurikulum yang diajarkan atau yang dipelajari itu lebih banyak kaitannya sama sistem nilai ini. Berarti hidden kurikulum gitu ya. Nah, makanya di sini dikatakan the analysis of values gitu ya dari culture yang ada itu. Tujuan ini gitu ya are translated into educational objective. Jadi tujuan pendidikan menurut model yang kedua itu harus dekat dengan sistem nilai yang ada di masyarakat. Terkait dengan perilaku gitu ya. Nah, kalau orang-orang penganut teori perilaku atau behaviorism teori, lah ini sesuai dengan mereka ya. Nah, pembelajaran itu ini ya, learning opportunities are provided based on the learning objective, for example, providing courses or reading. Jadi pembelajaran memberikan peluang, menyediakan apa tadi tujuan sebagai contoh dalam penyediaan ya mata ajar atau bacaan, gitu ya. Nah, jadi kalau kita bandingkan dengan yang pertama, TAPA tadi kan model kurikulumnya lebih terorganisir gitu ya. Nah, rapi gitu ya. Nah, gambarannya jadi kalau orang bisa menguasai 7 itu berarti dia bisa menerapkan, mengimplementasikan kurikulum. Kalau yang di sini kurikulum itu yang penting dikarakteristikan seperti ini ya, sistem nilai tadi. Nah, model ini dicirikan dengan ini ya, technical scientific. Jadi scientific atau apa ya teknis ya, yang ilmiah. Karena apa? Ya, jadi sebenarnya dari sistem nilai itu saling berhubungan dengan tujuan pendidikan atau tujuan pembelajaran yang diterapkan oleh guru. Oke, saya memperoleh poinnya. Nah, sekarang yang ketiga ini juga mulai apa ya, rapi lagi gitu ya, Hankin itu ya. Di sini dikatakan model ini memiliki 7 ya ini ya, 7 major stage. 7 tahapan utama. Yang pertama apa? Ya, konseptualisasi atau
dan legitimasi. Jadi kurikulum itu harus dikonsep secara baik, memperoleh pengakuan, ya gitu ya, dilegitimasi pemerintah, masyarakat menerima, gitu ya. Nah, kemudian setelah itu dilakukan ada diagnosis gitu ya. Ya, diagnosis itu mirip dengan tadi yang ditaba itu need analysis tadi ya, analisis kebutuhan. Mendiagnosis guru, mendiagnosis siswa, mendiagnosis sarana gitu ya, kemudian pembiayaan dan seterusnya. Kemudian pemilihan konten sama ini ya, pemilihan pengalaman belajar, implementasi, evaluasi. Nah, kalau di sini diistilahkan dengan maintenance, ya. Kalau bahasa kita sekarang bagaimana keberlanjutannya ya, pengelolaannya atau sustainability-nya, sustainable-nya bagaimana. Itu yang menurut Hankin. Saya bertanya gitu ya. Nah, ini yang konseptual sistem tadi ya, konseptualisasi. Saya bertanyanya begini ya, ke dua orang ya, Pak Furkon sama Bu Indah Putri ya. Pak Furkon sama Bu Indah Putri. Anda nanti misalnya ya ditugasi oleh pimpinan mewakili guru karena Anda guru berprestasi gitu ya. Diundang untuk pengembangan kurikulum baru. Pengembangan kurikulum baru. Nah, pertanyaannya begini, apa yang akan Anda suarakan ya dari seorang guru berprestasi gitu ya? Nah, dalam pengembangan kurikulum baru itu kalau berdasarkan atau mengikuti ajaran Hankin ini. Coba. Dari 7 tahap ini ya, model kurikulum dia kan 7 tahap ini penting. Kira-kira apa yang ingin Anda angkat atau Anda ulas? Silakan. Dua orang gantian. Izin menjawab Bapak mungkin terlebih dahulu. Silakan ya Bu. Ya, saya Indah. Nah, di sini mungkin kalau saya yang ditugaskan itu dari model Hankits ini sebenarnya keseluruhannya tujuhnya itu merupakan satu kesatuan yang utuh seperti itu Bapak. Kalau misalnya harus dipilih salah satu itu sulit, tapi untuk memang yang sesuai dengan tujuan pembangunan sekarang itu kan sekarang kita sedang dalam masa SDGs seperti itu ya Pak, Sustainable Development ya. Jadi mungkin saya akan mengajukan tentang maintain sama implementation sama experience selection. Jadi kebetulan saya belum mengajar, hanya mengamati itu banyak murid-murid yang kebetulan saya les itu ke sekolah itu hanya ya udah tuntutan untuk sekolah seperti tanpa tahu tujuannya. Mungkin apabila kita mengembangkan pembelajaran dengan keberlanjutan, artinya kita memberikan pembelajaran yang ada tujuannya seperti itu. Misal seperti pembelajaran fisika ini sebenarnya kan sangat bermanfaat untuk perkembangan di depan. Mungkin mereka tahu, oh ternyata kalor itu bisa kita buat untuk misalnya memanipulasi dengan membangun bahan bangunan yang mungkin nanti dindingnya itu bisa kita buat dengan bahan apa yang rumah itu tanpa perlu AC itu sudah bisa menjadi dingin seperti itu. Mungkin seperti itu Pak. Jadi lebih ke tujuan keberlanjutannya agar pembelajarannya bermakna. Baik, penalaran yang bagus ya Bu Indah. Nanti setelah saya ini Pak Eko pasti memberikan contoh ya, khususnya pengalaman beliaunya di ini ya, sustainability ya. Nah, baik, berikutnya ayo Pak siapa tadi? Pak Furkon ya, Pak Furkon. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang Bapak yang jenengan berikan. Nah, kebetulan saya sudah mengajar, cuman tidak lama.
baru mengajar sebenarnya saya Bapak. Nah, apa yang harus saya lakukan ketika saya ditugaskan untuk ditugaskan menjadi Ngembang kurikulum, wakil dari guru gitu ya. Oke Bapak. Langkah pertama yang akan saya lakukan adalah ini, evaluasi. Saya akan mengevaluasi kurikulum yang ada yang sebelumnya, bagaimana, dan akan saya kaitkan dengan kurikulum yang ingin dikembangkan, kurikulum yang baru. Nah, itu langkah pertama yang akan saya lakukan. Saya akan mengevaluasi kurikulum yang ada, yang sebelumnya dipakai pada sekolah yang tempat saya ngajar, apa kekurangan-kekurangannya, baik dari segi peserta didiknya maupun dari segi tenaga pendidiknya. Terus saya akan langkah selanjutnya yang akan saya lakukan adalah mendiagnosis itu Bapak, kebutuhan-kebutuhan di sekolah, baik dari segi siswa ataupun dari segi gurunya, apa saja yang dibutuhkan untuk menjalankan kurikulum yang baru, untuk peralihan dari kurikulum yang lama yang sebelumnya dilaksanakan ke kurikulum yang baru, begitu. Sudah, Terus, Pak? iya Bapak. Oke, ya enggak ada lagi tambahnya. Mungkin Oke, cuma jadi, itu, selanjutnya akan ya. mengikuti menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan yang selanjutnya Bapak. Terima Oke, kasih. jadi saya menggarisbawahi tadi ya, mengevaluasi itu sebelum dilakukan konseptualisasi kurikulum baru. Oke, itu ya berarti kalau saya tangkap yang pertama itu luar biasa gitu ya dari Anda. Ya baik, enggak masalah ya, itu pilihan gitu ya. Nah, jadi jikalau misalnya ya ditunjuk, artinya kalau kita dianggap kan representasi guru itu kan harus ada sesuatu gitu ya, makanya kita tidak bisa lepas dari dua hal, apa? Teori and practice. Ya teorinya seperti apa, prakteknya apa, kan Anda sudah berpengalaman, ya asumsinya begitu nanti. Nah begitu ya, jadi teori and practice. Lah makanya kalau Anda baca buku kan sering ya, buku pendidikan itu apa judulnya, kemudian titik 2 teori dan praktek. Teori and practice gitu ya, teori and practice, nah, kan gitulah, itu memang penting itu gitu ya kalau kita renungkan. Ini Bapak Ibu, ini contoh model ya. Nah ini kalau yang membuat pakar itu kayak gini ya, ini luar biasa gitu ya. Jadi ingat sebelah kiri yang vertikal di sini kan funded knowledge as data source gitu ya. Yang kanan itu conventional wisdom as data source gitu ya. Jadi pengetahuan ya. Yang kanan itu kearifan lokal gitu ya. Nah, ini ada sistem nilai, tujuan, kemudian tujuan umum dinyatakan dalam perilaku-perilaku, kemudian kesempatan belajar gitu ya, tujuan khusus gitu ya, bagaimana mengorganisasikan materi, kemudian baru diarahkan ke siswa. Ini model kurikulum umum yang apa ya, istilah saya itu menyebutnya technical dengan memperhatikan sistem nilai tadi. Kalau di sini disebut sebagai substantive decision and derivation in conceptual system for curriculum. Jadi model konseptual menurut ini tadi ya, John Goodlett sama Richter ini. Kemudian ada juga yang pengembangan menurut Hankin gitu ya. Nah ini yang bawah yang menurut Hankin. Nah kalau pengembang kurikulum itu ya memang ini ya melalui kajian yang panjang, nggak masalah gitu ya, riset. Kalau Anda nggak perlu riset dulu 1 tahun 2 tahun atau longitudinal enggak, tapi berdasarkan telaah literatur, kemudian informasi dari Pak Eko, Pak Nadia, coba ya Anda kemas niru seperti pakar ini loh, seperti apa kurikulum Anda. Nah, itu yang kita kehendaki. Oke, baik. Berikutnya ini ya, Anda baca sendiri ya. Ini pokoknya teori ini, buku ini bagus kok, chapter ini ya. Bahkan nanti chapter utuhnya Anda temukan juga. Oke, Pak Eko, monggo Pak. Ini follow up dari yang diskusi kita. Oke, terima kasih Pak Adi, ini luar biasa ya. Jadi terus terang memang menjadi hal baru juga baik untuk saya maupun untuk teman-teman semua Bapak Ibu, karena banyak hal baru yang ternyata pada saat kita mempelajari tentang kurikulum, banyak hal yang sebenarnya kita masih belum begitu paham. Jadi sampai kurikulum menjadi seperti sekarang itu tidak sekedar muncul dengan tiba-tiba, tapi ternyata semuanya berangkat dari hasil-hasil evaluasi sebelumnya. Saya sangat tertarik dengan salah satu model
yang disampaikan Pak Nadi tentang Taba Development Models ya. Jadi di mana salah satunya adalah need analysis, di mana ternyata sebenarnya kalau misalnya itu dilaksanakan dengan tepat, maka masing-masing daerah itu pasti akan memiliki kurikulum yang berbeda. Masing-masing background pasti punya kurikulum yang berbeda. Artinya indikasi untuk keberagaman di dalam kurikulum pembelajaran, kurikulum ya, dalam kurikulum itu sebenarnya sejak dulu sudah ada peluang untuk berbeda. Jadi Taba sudah memberikan isyarat itu. Artinya pada saat kita menemukan sesuatu yang mungkin itu jauh lebih tepat diterapkan di satu lembaga pendidikan, maka tentunya itu yang harus dilakukan. Seperti yang dicontohkan Pak Nadi tadi. Dan saya juga punya pengalaman yang sama, Pak. Pada saat saya mengajar di SMA Kawung. Mungkin Pak Nadi dan Bapak Ibu pirsa ya, SMA Kawung itu salah satu SMA yang paling garang di Surabaya. Kebetulan lokasinya di wilayah Perak. Ya kita tahu semua di sana itu background sosialnya rata-rata orang pelabuhan, orang-orang yang tidak bermaksud untuk mendiskriminasi ya, tapi dari cara komunikasinya saja sudah terkesan sangat keras dan kasar. Sehingga sempat ada teman guru waktu itu, guru matematika ya, kebetulan beliau juga studi di UNESA, sempat dikepruk pakai palang kayu gitu ya sampai ini. Ya sangat memprihatinkan waktu itu. Nah, saya sendiri waktu itu juga masih menjadi guru baru, guru yang baru lulus dari jurusan fisika, kemudian mengajar anak SMA, sempat shock dan kaget juga. Jadi cara mereka untuk memerankan diri sebagai siswa rasanya kurang bagus ya. Mulai dari cara berpakaian itu kadang-kadang memang kita ini dibuat mati kutu depan kelas gitu ya. Jadi siswanya itu mengenakan rok itu di atasnya lutut, tinggi sekali. Coba Bapak Ibu bayangkan, saya masih belum menikah, ya, jiwa-jiwa masih muda. Ngajar siswa SMA dengan cara berpakaian seperti itu. Baju kecil, ya. Jadi sampai mohon maaf ini kalau saya ceritakan. Jadi sampai kancing baju ini kasihan gitu ya kalau saya lihat. Jadi maunya lepas gitu. Pak Nadi ketawa, saya suka Pak Nadi ketawa. Jadi karena ya memang sengaja itu yang kadang-kadang kita sampai ya Allah gitu ya. Ya, terus menjadi guyonan sama guru-guru senior itu. Nah, situasinya masih seperti itu. Coba Bapak Ibu bayangkan, kalau seandainya kita hanya sekedar membawa bekal materi mengajar dari kampus atau yang diajarkan Bapak Ibu dosen kita, tidak ketemu Bapak Ibu, tidak ketemu. Artinya perlu ada adaptasi, terutama bagaimana kita bisa benar-benar memerankan diri sebagai seorang guru yang baik begitu ya. Jadi mereka sebenarnya persis yang sampaikan Pak Nadi. Jadi pengen untuk diakui, ya, pengen untuk mendapat perhatian lah kalau bahasa sederhananya, pengen diperhatikan. Jika ada saja cara yang dia lakukan. Nah, perilaku-perilaku yang kadang-kadang tidak etis itu kalau gurunya tidak benar-benar memahami keadaan, maka akan menjadi konflik. Dan sempat waktu itu saya pertama kali menempeleng anak di dalam kelas ya saat itu. Karena saya merasa sudah capek ya, karena kita juga mohon maaf ya Bapak Ibu, guru-guru yang baru, guru-guru muda, itu kan kami juga pernah mengalami ngejar setoran gitu ya, jadi belum punya gaji, tapi pengen punya sesuatu gitu. Sampai kita yang penting kita bisa mendapatkan tempat bekerja yang banyak sehingga hasilnya banyak. Nah, itu menyebabkan kita tidak bisa optimal Bapak Ibu ya. Jadi cara kita melayani siswa juga tidak bisa maksimal. Nah, artinya kalau seandainya pada saat itu kita semua berpikir seperti yang dilakukan Pak Nadi, mungkin kita bisa menemukan sebuah solusi gitu ya. Jadi ternyata dengan kemampuan kita menganalisis kebutuhan yang bisa kita lakukan, kita akan bisa menemukan apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh siswa. Dan ternyata pada saat itu, pada saat saya waktu itu sudah mencoba untuk mengubah pola yang saya lakukan pada saat melayani mereka. Jadi ya saya harus berusaha untuk menjadi lebih childish gitu ya,
lebih anak-anak, lebih seneng guyon, tidak terlalu idealis di kelas, gaya komunikasi yang kita sampaikan juga komunikasi yang non formal, tapi tetap melatih mereka untuk menghormati. Ternyata mereka akhirnya lebih suka. Nah, kita walaupun toh bertanggung jawab dalam pembelajaran, namun cara mengelola kelas, cara mengelola proses itu juga perlu untuk kita pertimbangkan. Sehingga aspek value itu sangat penting. Ya, nilai itu penting. Artinya cara kita untuk mengajarkan nilai itu tidak berarti harus frontal. Ya, memang sopan itu harus, tapi kan caranya juga perlu kita pertimbangkan. Mereka punya berbagai macam kondisi yang kadang-kala tidak bisa kita pahami dengan baik. Nah, mungkin ini menjadi salah satu referensi bagi Bapak Ibu yang mungkin saat ini sedang melaksanakan proses untuk menemukan tempat mengabdi yang tepat, masih mengawali mengajar dan seterusnya, itu merupakan tantangan. Tapi kita bersyukur karena saat ini Bapak Ibu semua sudah mendapatkan pembekalan yang insya Allah jauh lebih baik dibandingkan dengan waktu kami dulu. Kami dulu tidak ada yang mengarahkan, tidak ada yang memberikan informasi seperti itu. Namun ya ini merupakan salah satu bagian dari proses. Nah, artinya pada saat kita bisa mendapatkan itu, melakukan itu, maka itu akan menjadi spesial karakter, ya kan? Menjadi karakteristik yang khusus yang ada di setiap sekolah. Itulah yang nantinya akan menjadi hal penting, hal bagus ya. Sehingga yang pernah saya katakan, pada saat orang sekolah sebenarnya orang itu bisa memilih, ya, memilih. Pada saat kita akan mengambil di sekolah A, misalnya sekolah itu punya ciri seperti apa, punya style seperti apa dan seterusnya. Dan itu nanti bisa menjadi warna. Sehingga tidak perlu lagi ada sekolah yang menjadi mayoritas gitu ya. Akhirnya kita harus berebut ke sana dengan berbagai cara. Nah, itu yang pertama terkait dengan salah satu model pengembangan kurikulum ya. Jadi silakan Bapak Ibu nanti semakin banyak referensi yang dimiliki Bapak Ibu dan dicontohkan oleh Pak Nadi tadi, Bapak Ibu silakan saja menginfusing, mengembedkan hal-hal penting, hal-hal yang dianggap Bapak Ibu penting dalam kurikulum pembelajaran, dalam kurikulum kita. Sehingga nanti kita akan bisa menghasilkan kurikulum baru yang lebih genuine, yang lebih orisinil, sesuai dengan situasinya Bapak Ibu. Nah, terus kemudian terkait dengan sustainability, memang ini menjadi salah satu hal menarik yang perlu untuk kita pertimbangkan juga. Karena kalau kita lihat, walaupun ini juga menjadi isu internasional, tapi sebenarnya kita perlu untuk lebih merenungkan dengan apa yang sudah pernah kita lakukan. Jadi sampai saat sekarang, apa yang kita kerjakan itu kan lebih cenderung pada konteks diskontinuitas ya. Jadi proses putus. Jadi pada saat kita bertanggung jawab pada pembelajaran ya hanya sampai pada tahapan pembelajaran itu. Sehingga orientasi materi itu menjadi prioritas. Jadi kita lebih puas kalau kita bisa mentransfer pengetahuan sebanyak mungkin kepada siswa. Kita merasa tidak yakin kalau misalnya kita hanya menyajikan konten-konten yang spesifik yang diharapkan siswa punya peluang untuk bisa lebih berkembang. Nah, ini ternyata sudah perlu untuk mendapatkan perhatian oleh Bapak Ibu, sudah harus ada pergeseran dari pola-pola lama dalam pembelajaran, itu sudah harus kita ubah. Kita sudah harus berpikir apakah siswa kita mampu hidup dengan apa yang kita ajarkan. Nah, salah satu hal penting terkait dengan Sustainability Development Goals ya, ini sangat unik ya. Jadi kalau kita perhatikan ada 3 hal penting yang perlu menjadi pertimbangan pada saat kita mengembangkan program-program pendidikan, yaitu lingkungan, ekonomi, dan sosial. Jadi 3 bagian ini harapannya bisa menjadi bagian utama dari program-program yang kita rencanakan. Mengapa? Karena pada saat kita hanya menekankan pada pembelajaran saja, toh pembelajaran itu nanti pada saat kita hanya menekankan pada materi fisika saja,
atau pembelajaran fisika saja, maka materi itu tidak serta-merta akan kita praktekkan secara utuh ya dalam kehidupan sehari ini. Kita tidak seperti di masyarakat terus setiap kali kita komunikasi mengenai istilah fisika juga tidak. Walaupun kalau misalnya ada fenomena dalam kehidupan yang terkait dengan fisika, maka kita bisa menyelesaikan. Namun mungkin tidak hanya sampai di situ, tapi kita juga harus mempertimbangkan aspek-aspek yang lain. Yaitu bagaimana caranya dari apa yang kita kuasai ini kita bisa hidup. Ya, not only for today ya, tidak hanya untuk sekarang, but for next time, tapi untuk seterusnya, ya secara berkelanjutan. Nah, ini yang sekarang menjadi pertimbangan kita semua dalam merumuskan konsep-konsep baru pendidikan. Jadi siswa kita tidak lagi hanya berpikir tentang apa yang mereka pelajari, namun sudah arahkan pada bagaimana mereka belajar. Karena bagaimana itu based on experience. Nah, nanti akan digunakan pengalaman mereka untuk belajar itulah yang akan mereka gunakan untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan. Nah, ini yang saya rasa menjadi tambahan sedikit Pak Nadi terkait dengan apa yang saya sampaikan Pak Nadi tadi mengenai esensi kurikulum di masa sekarang maupun yang akan datang. Salah satu pesan dari Pak Praptono kemarin waktu saya mengikuti seminar yang dilaksanakan oleh Pasca, guru diberikan kesempatan untuk memilihkan materi-materi apa yang dianggap esensial. Karena guru tidak lagi harus memaksakan diri mengajarkan semua materi. Mengapa? Karena dengan begitu kita berikan ruang bebas, ruang gerak yang lebih leluasa pada anak-anak kita untuk lebih bisa berkembang. Jadi kita menstimuli kemudian siswa yang berlari. Jadi jangan sampai guru itu narik siswa sambil berlari, tidak nututi gitu. Kita ini termasuk orang-orang yang sudah less power ya, sudah kurang secara energi. Saya Pak Nadi ini mungkin kalau Pak Nadi masih middle senior. Kalau saya sudah usia hampir 48 tahun. Itu ibaratnya kalau diajak ngejar target untuk ngajar materi yang sekian banyak, saya sudah harus berpikir 2 kali. Ya, harus menyiapkan pembelajaran sampai semalam suntuk. Saya sudah tidak mampu. Itu nanti akan berdampak pada tensi saya pasti akan naik Pak Nadi itu. Karena kemarin sempat harus drop di rumah sakit beberapa hari karena mengalami hipertensi. Nah, ini yang saya rasa penting sehingga dengan pola-pola baru yang diterapkan oleh pemerintah, saya berharap Bapak Ibu semua juga bisa merepresentasi ya dalam konsep kurikulum yang akan ditawarkan nanti. Terima kasih Pak Nadi, mungkin itu saja. Oke, baik. Baik Bapak Ibu, itu tadi luar biasa ya. Nah, berikutnya begini ya. Saya ingin memberitahukan beberapa model ya yang sempat kita kita kembangkan ya tahun 2019. Kalau dulu di pertemuan keberapa dulu itu sempat kita tayangkan ya dari Pak Eko contoh kakak kelas Anda, tapi saya ingin ini mencontohkan ya model PBE itu ya. Place-based education. Nah, nanti Anda cermati supaya Anda sendiri punya semacam referensi gitu ya. Jadi kalau pengembang terkait dengan rencananya mulai ini ya Pak Eko minggu depan gitu ya. Mulai presentasi kalau hitungan saya. Nah, sebentar. Ini saya carikan. Nah, ini masih ya, sebentar. Masih buka sistem ya. Nah, sudah ketemu, tinggal bukanya saya.
Jadi tahun 2018 ya, tahun 2018 akhir ya. Itu ada ini apa? Tawaran untuk mengembangkan proposal gitu ya, proposal riset gitu ya. Kelihatan ya PDF saya sudah kelihatan? Bu Kartika sudah Sampun, kelihatan? Bapak. Ya? Sudah, Bapak. Sudah, Pak. Akhir ini 2018 akhir ya. Kemudian ini dilaksanakan 2019 sebelum ini COVID itu ya. Nah, jadi judulnya itu ini eksplorasi konsep fisika berbasis kearifan lokal. Ini melalui PBE. PBE itu nama sebuah kurikulum kalau di luar negeri ya. Nah, ini banyak yang diadopsi. Kalau menjadi Science Education itu PBSE itu ya. Nah, kemudian saya ingin mengoptimalisasi bagaimana supaya PBE jalan. Nah, itu kan butuh pemikiran ya. Akhirnya saya punya pikiran niru ya waktu pengalaman studi di Taiwan itu, oh ini ya objek wisata itu bisa, atau science ya, science park itu ya, atau teknopark lah, itu bisa dipakai. Nah, karena saya ingin mengangkat ini loh ya, kearifan lokalnya, terintegrasikan dalam PBE gitu ya. Nah, akhirnya saya buat proposal, kemudian didanai gitu ya, itu tadi perbaikannya. Saya ingin menunjukkan konsepnya dulu. Nah, mulai sini ya, nah, mulai sini. Jadi penelitian ini tuh yang tadi judulnya memiliki urgensi satu gitu ya. Nah, mendukung pemerintah dalam upaya eksplorasi kearifan lokal daerah sebagai penguatan modal sosial. Ini kan yang saya tebalkan itu kan sesuai dengan keinginan pemerintah gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, kearifan lokal dan nilai budaya sebagai hidden kurikulum. Ya, sudah selayaknya diajarkan di sekolah. Nah, ini kaitannya dengan kita yang hari ini ya. Jadi hidden kurikulum. Kemudian yang ketiga, pembelajaran sains atau fisika berbasis kearifan lokal yang merepresentasikan indigenous sains atau rekonstruksi sains asli. Nah, makanya beberapa waktu yang lalu, Pak, ada pertanyaan itu ya di forum seminar mingguan. Pak, kalau di daerah 3T itu apa? Model pembelajaran apa yang cocok lah? Itu si pemateri menjawab. Ya model pembelajaran yang dikaitkan dengan ini, kedaerahan. Ataupun terkait dengan indigenous knowledge daerah itu. Kalau dipaksa seperti Jakarta ya tidak jalan. Nah itu ya yang saya tangkap. Berarti ini saya jadi ingat dengan yang yang kita lakukan 2019. Nah, oke. Ini masih teori. Nah, ini definisi ya di kajian pustaka. Sebentar. Nah, ini PBE itu apa sih? Nah, model pendidikan yang mengeksplorasi kearifan lokal yang dapat diintegrasikan dalam pembelajaran sains gitu ya. Ini saya ganti fisika karena spesifik fisika gitu ya. Yang memberi keuntungan secara geografis bagi peserta didik agar lebih belajar itu lebih otentik, bermakna, mengeksplorasi kearifan lokal daerahnya, budayanya, dan memperoleh pengalaman dari masyarakat. Nah, tujuannya apa ini ya? Meningkatkan interaksi dan keterlibatan guru peserta didik, memacu hasil belajar akademik, dan memberikan pengaruh kepada masyarakat luas. Nah, oleh karena itu, tadi kan di judulnya kan PBE sama local wisdom itu ya. Nah, ini dua variabel laten yang harus dicari hal konkretnya supaya ini ya kalau dianalisis struktur itu yang variabel laten atau tersembunyi yang abstrak ini bisa menjadi konkret kan gitu ya, menjadi konsep baru namanya PBE local wisdom. Nah, akhirnya salah satu luaran kita ya kurikulum ini ya PBSE atau PBE local wisdom. Oke, itu gambarannya ya. Nah, tentunya di dalamnya PBE atau PBSE kalau dijabarkan itu meliputi model pembelajaran yang relevan. Ini ya ada experiential learning, gitu ya, place-based school, deeper learning. Ini nama-nama lainnya ya termasuk work-based learning, civic learning, gitu ya dan seterusnya. Nah, kemudian untuk tempat atau sasarannya itu bisa di ini ya, urban, kemudian rural, tourism site, museum, ya state national park, teknopark gitu ya, untuk anak awal gitu ya, atau di universitas. Nah ini menurut teori. Dan kebetulan saat itu awal-awal pemerintahan Pak Jokowi itu kan ini ya, lagi membangun 100 taman sains gitu ya, STP di Indonesia.
Sains dan Teknologi atau Sains Teknopark. Nah itu cocok, makanya ya alhamdulillah didanai saat itu. Saya itu berusaha untuk ini ya, apa yang ada di kondisi ini lingkungan itu kita terapkan. Nah, ini adalah roadmap yang kita lakukan gitu ya. Jadi tahun pertama saat itu risetnya itu apa? Ya participatory action research dengan mahasiswa eksplorasi gitu ya, konsep fisika berorientasi kearifan lokal. Nah, yang kedua ini kan pasti ada hidden kurikulum. Di tahun pertama, tujuan yang kedua itu apa? Mengintegrasikan konsep fisika dalam kurikulum formal. Nah, ini yang butuh waktu lama gitu ya. Nah, kalau yang tahun ketiga tinggal implementasi. Jadi kalau sudah masuk ke ranah kurikulumnya, kemudian kita ya ini ya ngembangkan model gitu ya, PBE berbasis kearifan lokal. Kemudian ada perangkatnya tentunya. Sehingga dihasilkan ini mengikuti nawacita pemerintah, jadi kearifan lokal untuk penguatan modal sosial. Jadi itu yang kita lakukan gitu ya saat itu. Nah, ini metode pengumpulan data. Bahkan di beberapa kesempatan UAS itu saya keluarkan ya model kurikulum PBE atau PBS itu sesuai teori yang sekiranya saya mendapatkan masukan ya sampai segitu. Anak-anak yang S1 pun saya kenalkan yang kurikulum dasar ini, kemudian saya tanya supaya memperoleh gambaran atau masukan. Termasuk juga yang S2 dulu ya. Nah, waktu itu sempat ngajar sama setelah Prof Prabowo itu ini Prof siapa Pak Eko yang dari kimia itu. Prof Puji. Ya itu kok ini Pak Nadi nggih, Prof ini saya juga ini kok istilahnya ATM, amati tiru modifikasi. Jadi ada gambarannya gitu ya, kurikulumnya seperti apa, kemudian saya terjemahkan ke dalam ini kondisi kita. Jadi itu Bapak Ibu ya, jadi PBSE gitu ya. Lah monggo nanti saya rasa panjenengan semua punya kelebihan masing-masing gitu untuk mengembangkan ya. Untuk yang gambar kurikulumnya di googling aja banyak ya, PBE itu seperti apa sih kurikulum PBE ya. Ini tadi saya kembangkan ini jadi PBSE atau PB PE ya. PE-nya diganti Basic Education, awalnya kan Place Based Education. Itu tambahan dari saya supaya nanti dalam memikirkan model kurikulumnya itu tidak terlepas dari apa yang digariskan oleh pemerintah. Gitu ya. Monggo Pak Eko di sisa kurang berapa? 5 menit lagi ya. Ya, oke. Terima kasih Pak Nadi atas informasinya. Saya rasa sudah jelas ya Bapak Ibu terkait dengan tugas yang akan Bapak Ibu kerjakan. Harapan kami semua adalah ada produk kurikulum yang bagus, yang orisinal, yang autentik sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu silakan saja merespon semua hal yang Bapak Ibu anggap sebagai keresahan gitu ya. Bisa terkait dengan moral value, bisa terkait dengan kearifan lokal, bisa terkait dengan masalah-masalah ekonomi. Itu saya rasa juga menarik sekali karena kalau Bapak Ibu pernah mendengar Prof. Terimat yang dari UI itu malah mengkaitkan fisika dengan fluktuasi saham, ya betul Pak Nadia? Ya, jadi ada Ekonomifisika betul. Ya, ini saya rasa juga bisa menjadi peluang baru ya yang bisa kita kaitkan. Jadi sebenarnya ini merupakan satu sinyal bahwa kurikulum ini sangat luas, bergantung bagaimana kita mengelola ataupun bagaimana kita menyajikan. Semuanya sangat fleksibel. Mungkin itu saja, semoga semuanya sehat. Terima kasih Pak Nadi atas materi hari ini, sangat luar biasa. Semoga Bapak Ibu semua bisa menikmati dan ini memang menjadi salah satu hal istimewa ya di prodi kita karena insya Allah di prodi lain tidak ada ya sajian kurikulum sebegitu detailnya dan Bapak Ibu saya rasa bagi yang punya sense of thinking bagus pasti akan punya satisfaction yang baik. Artinya puas gitu ya. Jadi memang kuliah kita siapkan sedemikian rupa. Sebelum saya akhiri seperti yang pernah saya rencanakan, mohon doa restu insya Allah dalam waktu dekat ini kami akan mengadakan komunikasi dengan salah satu kampus di Kazakhstan karena kemarin mereka sudah meminta kita Pak Nadi untuk segera berkoordinasi terkait dengan rencana-rencana kerjasama ke depan. Dan MOU sudah dikirimkan via pos Pak dari Kazakhstan beberapa hari kemarin. Jadi insya Allah dalam waktu dekat
sudah akan sampai, dan ini juga terkait dengan upaya kita semua dalam membangun UNESA supaya lebih cepat dalam go internasional. Dan nantinya mungkin Bapak Ibu yang berpeluang untuk seandainya nanti ini disetujui, saya akan mengusulkan program sit-in ataupun internship terkait dengan perkuliahan maupun riset secara online. Jadi nanti Bapak Ibu yang punya kemauan dan kapasitas dalam bahasa Inggris yang memenuhi, kita akan harapkan untuk bersedia mengambil program itu, sehingga student mobility kita sudah ada, dan ini sangat diharapkan dalam rangka mendukung persiapan akreditasi internasional. Mungkin itu saja. Terima kasih Pak Nadi, terima kasih Bapak Ibu semua. Selamat menunaikan ibadah puasa. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum Terima kasih warahmatullahi Bapak.